Fenomena kesurupan belakangan ini marak diperbincangkan dalam berbagai media, khususnya kasus kesurupan massal yang terjadi di berbagai daerah dan sering menimpa para pelajar sekolah ataupun masyarakat, bahkan di rumah ibadah. Konon, fenomena kesurupan ini disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh, hantu, setan, atau dewa. Lalu, bagaimanakah tanggapan Pendeta GKP tentang hal ini? Inilah dia, Pendeta GKP menjawab. Kejadian kesurupan di masyarakat atau bahkan yang terjadi di orang-orang Kristen atau jemaat kita menjadi suatu hal yang perlu kita jawab dengan hati-hati ya. Menurut saya ada sebuah pemahaman bahwa di antara kita ini orang lebih cenderung ketika berhadapan dengan situasi yang semacam itu, apakah itu anggota keluarganya, anaknya, istrinya, atau suaminya, atau orang tuanya, atau sanak familinya, dengan gejala-gejala seperti kesurupan, orang langsung mengatakan itu adalah gejala kesurupan, tanpa kita terlebih dahulu membuat sebuah analisa, membuat sebuah percakapan, membuat mapping situasi keluarga dan lain-lain. Dan bahkan cenderungnya kita pada umumnya lebih bangga ketika kejadian itu dianggap kesurupan. Padahal mungkin analisanya adalah bahwa orang tersebut itu gangguan jiwa. Kita akan terhina ketika anggota keluarga kita dianggap gangguan jiwa yang sebetulnya membutuhkan dokter jiwa, ketimbang ketika anak kita atau saudara kita atau keluarga kita itu kesurupan, ya. Kecenderungan inilah yang menjadi silang sengketa pemahaman, sehingga perlu berhati-hati. Dan ada banyak rohaniawan, bahkan jemaat, ya, pendeta ataupun orang-orang Kristen pada umumnya, ketika berhadapan dengan kejadian ini langsung mencap situasi tersebut adalah situasi kesurupan. Situasi di mana ada roh jahat atau roh apapun itu yang merasuki diri seseorang, tanpa berusaha menganalisa. Dan sekali lagi kita lebih cenderung mengatakan itu kesurupan tanpa terlebih dahulu mencari akar persoalannya. Kalau bagi saya, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus ditinjau. Ketika kita berhadapan dengan situasi itu, pertama, apakah itu sebuah kesurupan? Kedua, apakah itu adalah sebuah unsur genetik? Ada turunan, ya, yang membuat orang tersebut menjadi seperti itu. Yang ketiga adalah stres atau depresi. Yang sulit untuk ditangani sebetulnya bukan kesurupan, tetapi yang dua ini. Ketika itu genetik, kita mau berdoa seperti apapun juga, itu tidak akan pernah bisa selesai karena persoalannya adalah genetik. Apalagi yang ketiga, stres atau tekanan jiwa. Doa memang menolong, tetapi persoalan dalam hidupnya tidak selesai dengan doa saja. Dia membutuhkan jalan keluar. Nah, dua hal tersebut, yang genetik dan stres, depresi, seringkali dianggap sama dengan orang kesurupan. Dan kita sebagai orang Kristen memperlakukan orang depresi, memperlakukan orang yang secara genetik memiliki gangguan jiwa dengan cara-cara rohani. Bagi saya, dalam pengalaman mengatasi hal-hal yang demikian, pada umumnya kebanyakan yang terjadi bukanlah kesurupan, tetapi depresi dan secara genetik. Tapi keluarga tidak mau menerima keadaan tersebut. Mereka selalu berusaha mencari jalan keluar secara rohani, dengan doa, dengan puasa, dengan cara-cara keagamaan. Padahal orang tersebut harus ditolong secara medis, minum obat atau terapi. Tanpa itu tidak selesai. Bagaimana dengan kesurupan yang betul-betul kesurupan? Pada zaman ini hampir sulit ditemukan orang yang kesurupan, benar-benar kesurupan, ya.
pada umumnya adalah tadi genetik atau depresi. Kesurupan yang benar-benar kesurupan nyaris tidak bisa ditemukan. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, saya percaya ketika seseorang dibaptis dan menerima baptisan, artinya dia adalah orang yang sudah dimeteraikan oleh Allah, maka sebetulnya tidak mungkin orang yang sudah dimeteraikan dan milik Kristus itu kesurupan bagi saya. Kalau orang yang sudah dibaptis dan menjadi milik Kristus, sudah dimeteraikan, itu kesurupan, maka perlu dicari akar persoalannya. Jangan-jangan kita perlu curiga, ini adalah persoalan depresi. Atau jangan-jangan kita juga perlu curiga, ini adalah persoalan genetik, di mana sebetulnya ada akar nenek moyang yang juga memiliki gangguan jiwa. Dan bagaimana kalau seumpama betul-betul kesurupan? Kesurupan tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus secara rohani. Tetapi sekali lagi pada zaman ini fenomena kesurupan nyaris sedikit. Lebih banyak persoalan depresi dan persoalan genetik. Tetapi kita lebih malu mengatakan bahwa keluarga kita itu secara genetik memiliki kejiwaan. Atau kita seringkali menyembunyikan bahwa keluarga kita sebetulnya sedang depresi dan ada persoalan sehingga mengalami halusinasi dan gejala-gejala yang mirip dengan kesurupan. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan kepada saudara-saudara. Terima kasih.